Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farrozi, saya dari Diploma 3 Akuntansi angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif tes yang mengacu pada CFAP. Di dalam ada akun utang, ada akun beban, pendapatan, dan aset. Nah, pertama saya akan membahas tentang dari akun utang dulu. Nah, utang itu kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Nah, jadi harus dicek nih supaya nggak ada yang ngaco. Nah, pertama tuh dari completeness. Dan dalam completeness ini ngecek apakah semua utang tuh udah dicatat. Jangan sampai ada utang yang kelewat atau sengaja disembunyikan. Nah, contoh, lihat daftar utang ke supplier. Misalkan dan juga mencocokkan sama dokumen pendukung kayak misalkan invoice. Nah, dalam eksisten juga, nah pastikan utang yang tercatat tuh beneran ada. Jangan ada utang fiktif buat menutup-nutupin laporan. Contohnya misalkan mengkonfirmasi langsung ke supplier, tanya bener enggak perusahaan punya utang segitu. Nah, lalu ke valuation. Valuation ini nilai utangnya tuh harus sesuai. Misalnya kalau utangnya dalam mata uang asing, kursnya itu udah dihitung benar apa belum ya. Contoh misalkan lihat kontrak utang atau invoice, lalu saling dicocokin. Nah, cocokinnya itu dengan kurs yang berlaku di tanggal pelaporan. Nah, ada di akurasi juga. Akurasi ini ngecek data kayak jumlah tanggal jatuh tempo dan rincian lain. Nah, semua tuh harus sesuai dokumen aslinya. Misalkan contoh, kita terus membandingin saldo utang sama purchase order, invoice atau dokumen transaksi lain. Nah, pertanyaan itu ada presentation. Dan dalam presentation ini penyajian utang harus sesuai aturan akuntansi. Misalnya utang jangka pendek dan jangka panjang harus dipisah. Contohnya, lihat laporan keuangan apakah penyajiannya itu sesuai dengan standar PSAK atau IFRS. Lalu yang kedua di sini saya akan membahas tentang pengujian substantif tes pada akun beban. Nah, beban itu pengeluaran yang udah terjadi atau kejadian. Nah, jadi harus dicek dulu nih biar nggak ada salah catat. Nah, pertama dalam CFAP itu completeness. Nah, di dalam completeness ini semua beban tuh harus masuk laporan. Jangan sampai ada yang nggak tercatat. Misalnya tagihan listrik yang belum dimasukin. Nah, terus dalam asisten juga pastiin tuh beban itu beneran ada. Jangan sampai perusahaan tuh nyatet beban yang nggak kejadian buat nurunin laba. Nah, dalam valuation juga, nah nilai beban tuh harus sesuai. Misalnya biaya sewa udah sesuai kontrak atau belum. Nah, dalam akurasi, nah data seperti kayak tanggal, jumlah, dan rincian biaya itu harus sesuai dengan dokumen pendukung. Nah, terus dalam presentation juga, beban tuh harus disajikan di akun yang sesuai. Jangan sampai biaya transport malah ditaruh di beban administrasi. Itu salah besar. Lalu yang ketiga, di sini saya membahas akun aset. Pengujian substantif pada akun aset. Nah, aset itu barang berharga milik perusahaan. Jadi harus dicek biar semua itu tercatat dengan benar. Nah, pertama ada completeness. Completeness ini pastikan semua aset itu udah tercatat, nggak ada yang ketinggalan. Contoh, cek daftar inventaris perusahaan dan cocokin sama laporan aset. Lalu ada eksisten juga. Nah, dalam eksistensi ini pastikan aset yang dicatat tuh beneran ada fisiknya, bukan cuma kayak ada angka di laporan aja. Nah, lalu ada valuation. Dalam valuation ini nilai aset harus sesuai. Kalau ada depresiasi atau penilaian ulang, pastikan udah dihitung dengan benar. Lalu akurasi. Nah, dalam akurasi ini semua data itu terkait aset kayak seperti sertifikat, faktur pembelian, itu tuh harus sesuai dengan harus sesuai dan valid. Nah, terus dalam persentase juga penyajian aset itu harus sesuai dengan kategori. Misalnya aset lancar atau tetap. Tuh. Nah, yang terakhir itu ada namanya akun penjualan. Nah, dalam akun penjualan ini, dalam pengujian substantif tes ini, nah penjualan itu sumber pendapatan utama, benar nggak? Nah, jadi harus dicek nih biar nggak ada yang salah. Nah, coba kita mengacu pada CFAP. Nah, dalam completeness ini, C, semua transaksi penjualan itu harus dicatat. Jangan sampai ada transaksi yang nggak masuk laporan. Nah, contohnya misalkan mencocokkan daftar faktur penjualan sama laporan keuangan. Nah, tuh.
Terus yang kedua ada existence. Nah, existence ini memastikan transaksi penjualan beneran ada, bukan fiktif buat menambah-nambah pendapatan. Contohnya, cek dokumen pendukung kayak invoice atau kontrak. Lalu ada valuation. Nah, valuation ini itu nilai penjualan tuh harus sesuai sama faktur. Jangan sampai ada salah satu ada apa ya, kayak ada selisih gitu. Ada selisih atau kesalahan hitung. Misalnya contoh, periksa faktur penjualan dan membandingkan sama catatan laporan. Nah, habis itu ada akurasi. Nah, dalam akurasi pastikan data kayak tanggal, jumlah, dan rincian itu harus akurat. Misalkan kita tuh harus mencocokkan laporan penjualan sama dokumen pendukung. Nah, yang terakhir ada presentation. Dalam presentation ini, pendapatan harus disajikan sesuai dengan jenisnya. Misalkan bisa antara penjual utama dan pendapatan lain-lain. Contohnya, kayak kita harus memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai standar akuntansi atau belum. Nah, kesimpulannya, substantif tes ini dengan CFAP itu kayak checklist detail buat memastikan laporan keuangan itu benar-benar rapi, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan. Tiap akun itu dicek dari semua sisi apakah udah lengkap, nyata, dan nilai itu sesuai. Nah, datanya akurat dan penyajiannya benar. Nah, dengan cara ini nggak bakal ada yang lolos dari apa ya, kayak dari pengawasannya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.